Preview. Preview. Suaranya Masya Allah, tadi ayat yang dibaca tentang manusia, tentang penciptaan manusia, tentang kita nih yang robannya model-model, ya, yang kelakuannya, yang tabiatnya, yang kemauannya rupa-rupa, ya. Ketika Allah pengen nanya, pengen ciptain manusia, Allah tanya dulu sama malaikat, ya malaikat, tadi ayatnya dibaca tuh, ya malaikat, aku kepengen menciptakan makhluk yang namanya manusia. Kata malaikat kepada Allah, jangan, manusia ngerepotin doang, ngukurin tanah orang mulu, ukur sono, ukur sini, tanah orang, ya Bang Risan ya. Manusia kerjaannya bikin rusak, kata malaikat kerjaannya bikin masalah. Allah jawab tuh tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya kalau lagi baca Quran, artinya sedikit-sedikit liatin Bu, biar kita ngerti apa itu yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kata Allah, aku lebih tahu daripada apa yang engkau tahu. Nah ini isyarat buat kita, ya, orang tua kadang-kadang suka nanya sama anak, ya apalagi mau lebaran begini, suka nanya nih, ya lebaran bentar lagi, ya nggak, urusan belum beres, tanah yang di belakang musola mau jual aja 100 meter. Kata anak yang satu, jangan Mbak, sayang, kan udah ayah jual tahun lalu itu. Kata yang satu, ya bikinin kontrakan aja macem-macem Bu. Kata orang tua, udah lo, yang penting gue minta pendapat, kalau gue mau jual aja tanah gue. Kata bapaknya begitu, ya. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, Al-Ustadz Makmur Sobari, sahabat saya, Ustadz Dina, Al-Ustadz Jamroni, Al-Ustadz Ahmad Mansuri, Al-Ustadz Nanang Sofyan, Al-Ustadz Abdul Majid, Ketua RW, para sesepuh, Bapak Nata Kusuma, Sarjana Ekonomi, Ketua RT, Bapak Pujiono, para tokoh-tokoh yang hadir pada pagi hari ini, orang tua saya, ayahanda saya, Bapak Haji Abdul Muhi. Nama beliau diambil dari nama seorang ulama besar yang ada di Pamijahan, saya Abdul Muhi. Ya, jadi beliau punya ayah namanya, saya nyebutnya Komajidul. Ya, dulu beliau semasa hidupnya suka nyembuhin orang yang gila. Jadi kalau orang gila, ya datang sama beliau, sama ayahnya beliau, disembur pakai cabe. Ya, yang rapalin doanya Wan Muhi. Ya makanya jangan macam-macam sama dia, ntar yang pada waras biar bikin gila kalau macam-macam sama dia. Ya, benar-benar ini nggak ngomong bohong. Jadi nama beliau diambil dari seorang ulama besar, ahli thariqah, ahli dakwah, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Jadi ibu kalau ziarah Pamijahan masuk ke gua gitu ya. Nah, kemudian Bapak Haji Pracoyo Agus, Pak Risan, para asatidzah yang juga hadir, Ustazah Hajah Khadijah, Ustazah Hajah Halimah, Ustazah Majidah, dan kita semua yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang tadi ikut berjamaah sholat subuh, sebelum sholat subuhnya dia sudah sholat sunnah 2 rakaat. Ada janji dari Rasul SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Rakaatani qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi kalau orang sebelum sholat subuh dia sudah mengerjakan 2 rakaat salat qabliyah sebelum subuh, itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi dia sholat subuh, sebelum subuh dia zikir dan segala macam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk daripada hari kelima bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 saja pesan saya pagi ini. Mudah-mudahan
selalu ada dalam hati kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa? Ayatnya kita hafal semua. Mungkin anak-anak umur 7 tahun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita berpuasa karena Allah ingin jadikan kita hambanya yang bertakwa. Makanya jangan heran kalau ada orang bulan puasa masih muda, gagah, nggak ada rusuk, udah merokok pagi-pagi. Karena dia orang Islam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Ada nggak yang begini? Alhamdulillah di musala saya nggak melihat ada yang merokok ini. Allah ingin jadikan kita umat Rasul, hambanya ini menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? 60 tahun umur kita, setiap tahun kita puasa, tapi tidak ada ciri takwa dalam hidup kita. Sayang Bu. 20 tahun umur kita, 25 tahun, 30 tahun kita puasa, tapi tidak ada nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Nonsen. Berarti ibadah puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 saja saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Apa kata Allah? Quran surat Al-Imran, Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di surga luasnya antara langit sama bumi. Kita di bumi aja masih selebar kampung ya. Masih banyak tanah kosong PRW. Hah? Dijual nggak? Surga yang luasnya langit dan bumi Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang hari ini kita kerjakan puasa. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa yang pertama kata Allah, Quran surat Ali Imran ayat 134 ayat selanjutnya adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan senggang, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kaya. Itu ciri orang bertakwa yang pertama. Kalau kita habis gusuran, duit lagi banyak, ya nggak, musola lagi butuh bangunan, 1 juta, 2 juta, 100 juta, gampang. Tapi ketika kita lagi susah, duit pas-pasan, kondisinya kurang, mau sedekah, Masya Allah berat. Ciri orang bertakwa yang pertama, dia mau infakin hartanya, dia mau sedekah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kaya. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis mutawatir mengatakan, ittaqun nar, berlindunglah kamu kepada Allah dari api neraka walau bisikki tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Masya Allah. Sesusah-susahnya kita, semiskin-miskinnya kita, masih Rasulullah anjurkan untuk memberikan sedekah walaupun dengan separuh kurma. Kalau sebutir kurma kebanyakan, ini separuhnya Bu. Separuhnya masih diminta untuk kita bersedekah. Artinya nilai sedekah itu memang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau bulan Ramadan ini, dalam satu hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan ini hadis singkat. Afdhalus sadaqah, seutama-utama sedekah di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jangan takut sama duit kita yang kita punya. Itu yang namanya rekening. Tadi pagi saya dapat telepon dari salah seorang petinggi di Kementerian Perhubungan sambil nangis-nangis. Dia telepon kepada saya, dibilang, Ustadz mohon doain sama Ustadz dan anak-anak yatim di tempat Ustadz. Kenapa? Baru saja saya ditelepon sama pihak bank. Semua rekening saya yang ada di tabungan habis ludes, diambil sama hacker, disisain 100.000. Uang tabungan saya yang nilainya banyak itu
dikuras sama hacker dan sisanya tinggal 100.000 Ustaz. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang namanya catatan uang miliar, 2 miliar di tabungan hanya catatan. Tapi sedekah kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti kalau kita sudah mau menjelang sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mau cabut nyawa kita, kita masih ngomong sama Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, kenapa ajalku begitu cepat kau ambil? Kenapa kau begitu cepat ambil? Kenapa kau tidak sisakan sedikit saja? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Begitu pentingnya sedekah, hadirin rahimakumullah. Karena yang namanya sedekah nggak pakai syarat. Syaratnya nggak banyak kecuali punya duit, ya nggak, kecuali senyum, gembira, nggak pakai syarat. Ada orang mau sedekah, tunggu dulu ya, wudhu dulu. Nanti habis wudhu baru sedekah. Ya enggak, mau sedekah mandi hadas besar dulu, enggak ada. Kapan saja, enggak perlu waktu. Ini kita puasa ada waktunya, bulan suci Ramadan. Sedekah kapan saja, enggak perlu waktu. Di mana saja, di pasar, di rumah, di mana saja kita bisa keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu pentingnya sedekah? Hadirin rahimakumullah, Allah kasih gambaran baik dua. Yang pertama buat diri kita. Allah kasih baik. Kenapa baiknya? As-sadaqatu tatba'ul bala. Orang yang rajin sedekah, yang rajin ngeluarin duitnya, itu dihindari daripada macam bahala. Kalau ada orang yang mau iri, ada orang yang mau hasud, ada orang yang mau dengki, dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Dia hindari. Orang yang sedekah cerah, gembira. Coba dah. Orang yang biasa-biasa sedekah, musola bawa duit ngasih 50.000, 100.000, ini buat bayar listrik segala macam. Ceria hidupnya. Coba orang yang pelit, ya enggak, ada Haji Muhi datang, assalamualaikum, ya Haji mohon maaf dah saya nggak bantu yatim dulu, gue bukan mau minta duit yatim. Bawaannya murah aja, coba mikirin dah, ntar pulang-pulang mikirin dah. Duit banyak, bawaannya takut aja. Duit banyak, bawaannya gelisah aja. Duit banyak, bawaannya susah aja. Duit banyak, kemana-mana jalan kaki. Wah, dia beli mobil buat apaan? Beli mobil tadi jual juga murah. Beli mobil mikirin buat jual. Belinya belum, dan jual mikirin. Udah susah. Orang yang pelit susah. Orang yang bahil itu kata Rasulullah SAW, al-bahilu baidu minan nas, jauh dari manusia. Ada nggak orang yang udah kata orang pelit? Hah? Udah dekat banget sama Ustaz Ejam Roni, rokok sebungkus batang aja susah banget mintanya. Bener-bener itu. Saya pernah kejadian jamaah haji saya di Mekah. Zaman Mekah kan susah orang punya jual kayak rokok. Ya enggak, ada Pak Lurah di sahabat saya lagi ngumpul-ngumpul depan hotel. Ada punya rokok, ada. Dibuka sama dia, rokoknya mil. Saya ingat banget warna biru, dibuka, dihitung sama dia. Itu yang mau minta nungguin. Ini di Mekah ini, bukan di kita. Udah selesai tutup lagi kantongnya jalan. Ada orang model begitu. Ada yang minta nungguin, dihitung sama dia, udah dihitung, ditutup lagi kantongin, dia jalan. Sampai yang minta rokok bilang, saya merokok dari umur SMP, baru kali ini minta rokok sama orang agak dapat. Orang pelit itu jauh sama manusia. Ba'idu min Allah, apalagi sama Allah jauh. Minta apa aja sama Allah, kalau orang pelit Allah nggak kasih. Coba dah, minta sama Allah yang banyak, yang segala macam, yang kita puasa sekarang, kita jadi orang pelit, nggak bakalan Allah dengerin doa kita. Kenapa? Sama orang aja pelit, apalagi sama Allah. Ya, ba'idu min Allah, ba'idu minan nas. Ya enggak? Ba'idu minal jannah, apalagi surga. Surga itu tempat orang baik-baik. Surga itu tempat orang senang-senang. Nggak mau surga dimasuki sama orang pelit. Ya, Haji Muhyiddin nih. Ya, Haji Muhyiddin yang sinetron apa tuh? Apa aja dihitung. Qaribun minan nar, orang pelit itu dekat sama neraka. Oleh karenanya syarat bertakwa itu memang berat. Saudara, kok ngomongnya gampang. Ya, coba ngomongin gampang. Saya mau cerita. Nabi Allah Ibrahim kedatangan tamu. Ketika tamunya pulang, malaikat datang. Dia tanya, wahai Ibrahim, siapa yang barusan datang?
Itu yang datang kata Nabi Allah Ibrahim, tamu saya sekaligus murid saya. Apa maksud tujuan dia ke sini? Dia mau mengundang saya 3 hari lagi dia mau nikah dan minta saya jadi saksi dalam pernikahannya. Kata malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu nggak tahu bahwa umur anak muda itu nggak sampai besok. Ya, umurnya nggak sampai besok. Ya udah, singkat cerita selesai, malaikat balik ke Arsy. Nabi Ibrahim tadinya mau kasih tahu anak muda itu, tapi dihalangi, dia nggak jadi kasih tahu. Singkat cerita, 3 hari kemudian Nabi Ibrahim datang ke pernikahannya dan anak muda ini masih sehat, masih sempat ijab kabul, masih sempat melapaskan ijab kabul pernikahannya dan makan-makan segala macam jamuan yang disiapkan. Hingga akhirnya sampai beberapa tahun anak muda ini masih hidup, masih segar, masih sehat. Lalu seketika malaikat datang lagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berbohong kepadaku? Bukankah malaikat sifatnya bukan sifat yang tidak membohong? Kau pernah bilang kepadaku, dulu murid dan sahabatku itu kata engkau umurnya tidak sampai besok, tapi saat ketika pernikahannya sampai hari ini umurnya Allah masih kasih panjang. Apa jawab malaikat kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, tahukah engkau, ketika besok ajalnya ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini sepulang dari rumahmu mampir ke rumah anak yatim. Dia memberikan sedekah dari rezekinya sebanyak 7 dirham. Kalau uang rupiah mungkin 70.000. Sepulang dia dari rumahmu, dia mampir ke rumah anak yatim, dia kasih sedekah 70.000. 7 dirham. Itulah yang menyebabkan Allah panjangkan umur anak muda itu sampai 70 tahun. Subhanallah. Makanya ntar pulang dari sini mampir rumah janda, besok mati. Karena sedekah 7 dirham kepada anak yatim, Allah panjangin umurnya sampai 70 tahun. Begitulah keistimewaan dan kemuliaannya sedekah yang kita ikhlas berikan. Oleh karena itu, syarat orang bertakwa pertama, ciri orang bertakwa yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan senggang. Satu. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaidha. Yang kedua, orang yang mampu nahan amarahnya. Masya Allah, Ramadan ini mendidik kita. Ramadan ini memberikan pelajaran berharga buat kita, bahwa hari ini sampai detik ini kita masih mampu mengendalikan marah kita. Kadang orang marah-marah sama kita nggak tahu juntrungannya. Ya. Motor siapa berhenti di depan rumah dia, langsung ketok-ketok rumah kita. Disangkanya tamu kita. Assalamualaikum. Siapa sih ini naruh motor depan rumah saya, nggak punya otak apa? Ini kan pintu rumah saya. Tetangga yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu apa-apa kaget, motor siapa di rumah kita? Nggak taunya motor mantunya. Habis naruh motor jalan langsung ke warung. Dia nggak kenalin itu motor mantunya. Kadang kita mulai marah dengan sesuatu yang kita tidak pahami. Kadang kita cepat marah dengan sesuatu yang menurut hati kita itu bertentangan. Tapi orang yang bertakwa yang kedua, kata Allah, cirinya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kadang-kadang orang marah-marah sama kita nggak tahu ceritanya, tapi kita sadar, oh iya, derajat kita sudah Allah angkat menjadi orang bertakwa. Kita redam marah kita. Ya. Kadang-kadang bapak capek-capek pulang kerja rapi, baju disiapin sama istri, kemeja udah diteriskain rapi, pulang. Sampai kantor kita seharian ngurusin kerjaan kantor. Tiba-tiba di pasar, di mall, istri lagi ke mall, lihat ada orang yang bajunya mirip sama baju kita. Pulang-pulang udah marah-marah sama kita, Pak. Bapak tadi ngapain janji sama perempuan di mall? Kata lakinya, gua di kantor seharian. Itu bajunya yang aku terikain, difotoin, Pak. Memang bajunya sama. Udah marah-marah. Kata lakinya, gua bacok juga. Nah, orang kedua yang memiliki ciri bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu meredam amarahnya. Ya, duit lagi kagak punya.
Yang kontrakan pada kosong semuanya, laki udah WFH udah sampai setahun kerja, ada yang diberhentiin, anak nangis minta beliin mobil Ferrari, anak minta beliin mobil Ferrari, anak ngadat minta beliin ini, minta beliin itu. Kadang kita orang tua terpancing, tapi kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang terpilih untuk menjadi orang yang bertakwa. Dua. Tadi pertama apa Pak? Pertama apa? Sedekah. Sedekah ya. Besok subuh yang bawain kotak tuh nggak pakai cepet dia, pelan-pelan, karena semuanya ngisi. Ya insya Allah nih bisa lantai 2 nih. Insya Allah bisa lantai 2. Apalagi ketua saya ini, saya terus terang nih hari ini Masjid Al-Akhyar ngundang sama acara yang sama. Kebetulan saya ketua MUI Pasar Minggu diminta hadir. Tapi saya nggak enak, yang undang teman saya dari kecil, orang punya nama. Allah. Yang undang sahabat saya. Enggak, saya mau bilang nggak enak, udah ditransfer. Akhirnya saya bilang, Pak Ustaz Haji Muhyiddin, ketua masjid, afwan Ustaz, saya ada acara tempat lain, salam aja dengan Habib Ali bin Abdul Rahman. Ya, acara yang ceramah anaknya Habib Ali, ya, namanya Ali juga. Ya, yang kedua orang marah, tahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk sosial. Gak bisa kita hidup tanpa orang lain. Kita bukan Tarzan, ya. Kita adalah makhluk sosial yang perlu dan butuh orang lain. Ya. Kadang kita, komunikasi kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, udah kata kita udah bener banget, tapi belum tentu kata orang lain. Sama tetangga kadang salah paham, ya nggak. Kadang-kadang sama pengurus, sama jamaah nggak boleh kepo dikit, ya nggak. Orang ngomong apa, jawabnya apa. Orang cerita apa, nerimanya apa. Ini kita makhluk sosial. Orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Gara-gara nggak sepaham di musola, berhenti sembahyang di musola. Musola dimarahin. Ya, nggak, kata Allah, gue pites juga. Gara-gara nggak sepaham sama yang lain, wah kalau ketemu jalan melengos. Rumah di sono, karena di situ ada tetangganya yang marah, muter dia Lebak Bulus dulu, jalan dulu sono ke Depok baru, masya Allah, sempit. Orang yang musuh, punya hati suka iri, punya hati dengki, punya hati hasut, hidupnya nggak akan bisa tenang. Tapi Allah kasih jaminan, orang yang punya hati mau memaafkan kesalahan orang lain, itulah adalah ciri orang yang bertakwa. Artinya berhasil tidaknya kita puasa, ini di sini kuncinya. Berhasil kita menjadi orang yang memiliki predikat orang bertakwa, di sini syaratnya, di sini kuncinya, di sini cirinya. Kalau tiga itu aja nggak ada, boro-boro kita jangan sampai kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini kecil, tapi memang berat. Sedekah gampang ngomongnya, ngerjainnya mau sedekah 1 juta, ya jangan-jangan kan duitnya dibuat jalan-jalan sama pengurus musola. Oh, ya jangan-jangan kan dibagi-bagi sama pengurus. Kenapa? Mau sedekah aja pikirannya udah jelek. Bagaimana mau berbuat baik? Ya kan? Mau sedekah milih-milih, ya milih-milih mau ke rumah sedekah anak yatim, milih-milih yang ibunya cakepan dikit, mudaan dikit. Anak yatim juga betul. Wah ini janda umur keluaran tahun 2019 nih, nah, punya anak yatim 2, sering main ke situ. Ya, kalau tanya dari mana, dari rumah anak yatim. Ya. Saya ditawarin Bu di sana, di Pejaten ditawarin, itu ada janda nyerahin anak ke 1, itu BCL. Nggak benar ini. Nggak, saya tolak Pak. Saya sayang sama bini saya. Dan kata saya, bang, saya cuma cinta sama kamu kecuali kalau kamu izinin. Nah, saya sih mau BCL, BCL-nya nggak mau sama saya. Itu doang persoalannya. Ya. Yang pertama, ayo sedekah, biasain. Buat apa Pak? Ketika
kita meninggal dalam fatul mu'in, orang yang sedekah, saya ulang lagi, dalam fatul mu'in, ketika kita meninggal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam 40, ya ahli kubur itu datang ke rumah kita. Dia ngomong begini, kalau dalam sarahnya fatul mu'in baca itu, ya ahli, wahai keluargaku, ma yakulu wa yasrabu min mali, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum dari hartaku, wa aswabu min aswabi, yang kamu pakai dari peninggalanku, unzur ilaihi biduaikum, lihat ini, doain aku. Pintar kita nih, kalau besok dipanggil mati sama Allah, kalau nggak percaya, itu datang ahli barzah, ahli aruh kita diizinin sama Allah, datangin keluarganya tiap hari. Ya, kalau kita tidak persiapkan kubur kita, kita tidak persiapkan amal kita, harta kita, kontrakan kita, mobil kita, rumah kita, itu akan jadi warisan. Yang kita bawa kepada Allah adalah amalun soleh, amal yang soleh. Oleh karena itu banyakin sedekah. Ayo banyakin sedekah mulai sekarang. Banyakin sedekah. Yang kedua, marah, tahan marah, Bu. Ya, tahan marah, Pak. Ya, bukan zamannya lagi sekarang marah-marah mulu. Orang marah-marah dulu darah tinggi, ya enggak? Oh ya, orang marah-marah mulu darah tinggi. Tetangga yang jual tanah, kita yang marah-marah. Lu jangan lewat sini nih, ini jalanan punya engkong gua lo. Ya enggak? Lu boleh beli tanahnya di situ, tapi lu jangan lewat jalan ini. Ini jalan ini dulu punya engkong gua. Masuk, marah-marah aja. Dikasih duit 1 juta diem. Ada yang begitu? Ada orang sono, ya enggak, orang kang jambu. Ya, dan yang ketiga, ayo kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Saya kalau mau tidur, saya biasain habis wudu baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Saya tutup, ya Allah, saya maafin semua saja siapa saja yang memang mereka punya kesalahan kepada saya. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Dan Allah tutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini saja 3 pesan saya yang Al-Farqi sampaikan, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertahun-tahun kita puasa, bertahun-tahun kita ibadah puasa, agar punya hasilnya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Allah berikan kesehatan yang afiat, panjang umur, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ramadan ini menjadi Ramadan yang betul memberikan manfaat, memberikan bisyarah dalam kehidupan kita. Kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hubungan kita sesama tetangga, famili, keluarga senantiasa menjadi hubungan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lupa ada sahabat saya di LMK. Jadi memang saya banyak aktivitas, Bu, sebagai LMK juga sama saudara Ridwanto ini, ya, sama-sama di LMK. Ya, dengan saudara Kamaludin sama-sama di perjuangan namanya Ikrar. Saya aktif di Majelis Ulama Indonesia, juga sama dengan Pengaji Muhi ngurusin yatim. Saya adalah ketua Yayasan Yatim Berrahman. Kemudian saya juga diminta sama Ibu Menteri Keuangan sebagai bintal di Kementerian Keuangan yang kerjanya nyumpahin orang. Ya, jadi kalau ada pejabat mau dilantik tuh saya sumpahin gitu. Ya, gitu. Ya, doain mudah-mudahan sehat walafiat terus bermanfaat. Saya doakan sahabat saya, mudah-mudahan musholla Al-Mubarakah ini ya beliau pegang, insya Allah menjadi musola yang diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di masyarakat syaratnya 2. Kalau nyari pemimpin tuh syaratnya 2. Dia punya duit atau dia bisa nyari duit. Itu aja. Nah, kalau Ustadz Kamal dua-duanya dia punya. Ya, dia punya duit, dia bisa nyari duit. Ya, insya Allah kalau bisa nyari duit, bisa punya duit, urusan beres. Rasulullah itu punya sahabat namanya Utsman bin Affan. Ya enggak, kerjaannya nyari sebagai donatur Rasulullah. Nabi kalau perlu apa-apa tinggal panggil Utsman. Utsman, itu urusin Sa'labah, kasih 2 ekor kambing. Enggak pakai ntar besok. Ya, Sa'labah ke rumah nih kasih 2 ekor kambing. Ya, jadi cara pemimpin itu 2.
Ya, kalau pemimpin ini dua, insya Allah urusan apa aja lancar. Ya kalau masalah ustadz, masalah guru gampang lah itu. Yang penting punya duit, bisa nyari duit, udah gitu aja. Ya enggak. Lah ibu gitu juga bu, anaknya kasih tahu. Ya enggak. Kalau lu mau nyari laki, cari dua. Laki lu bisa cari duit, ya atau laki lu punya duit. Ya enggak. Cuman kita yang repot pak. Kalau bini kita pintar nyari duit, saya nyari duit dalam kita, dia ketemu dicari. Iya ketemu dicari, pintar nyari duit ya. Ya. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh penceramah kita Inna Ustaz Ahmad Saiful Habib. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah kuliah subuh yang luar biasa, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa kumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, besok jadwal kuliah subuh di Masjid Jami Al-Inayah. Kebetulan pengisi acara kuliah subuh besok buat kita Ustaz Muhammad Sabari. Untuk itu kepada jamaah sekalian, sekiranya besok subuh ada waktu, dimohon kehadirannya di Masjid